Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Setio Adi dari Prodi Akuntansi NPM 22120012. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aturan debit dan kredit. Nah, di sini saya akan menggunakan konsep yang sering diajarkan oleh guru ketika saya SMA dulu. Nah, seperti ini dia. Nanti saya zoom di videonya. Oke, ada dua di sini yang berdiri dan ada tiga yang tertutup. Yang berdiri kita konsepkan sebagai debit dan yang tertutup kita konsepkan sebagai kredit. Yang pertama yang berdiri ya, di jari jempol, yaitu ada aktiva atau aset. Apabila aktiva atau asetnya bertambah maka akan masuk ke debit. Yang kedua yaitu ada kewajiban. Nah, apabila kewajibannya bertambah maka akan masuk ke kredit. Yang ketiga yaitu ada modal. Apabila modalnya bertambah, maka akan masuk ke kredit juga. Lalu yang keempat ada pendapatan. Apabila pendapatannya bertambah, maka akan masuk ke kredit. Dan yang terakhir yaitu ada beban biaya. Apabila bebannya bertambah, maka akan masuk ke debit. Nah, jadi kita mulai dari aktiva dulu. Aktiva di sini terbagi atas dua macam, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar sendiri terdiri dari kas, piutang, dan perlengkapan. Sedangkan aktiva tetap terdiri dari tanah, bangunan, dan kendaraan. Nah, apa yang membedakan? Aktiva lancar sendiri gampang dicairkan, sedangkan aktiva tetap sulit dicairkan. Oke, untuk contoh aktiva atau aset, saya contohkan di sini. Pada tanggal 1 Maret, PT Sinajaya membeli mesin seharga 7 juta rupiah secara tunai. Nah, berarti peralatan masuk ke debit sejumlah 7 juta, sedangkan kas masuk ke kredit sebesar 7 juta. Dan yang kedua yaitu ada kewajiban. Kewajiban sendiri, apabila kewajibannya bertambah maka akan masuk ke kredit, sedangkan kasnya bakal masuk ke debit. Oke, saya ambil contoh di sini. PT Sinajaya meminjam sejumlah uang ke bank senilai 12 juta rupiah. Maka kas dari PT Sinajaya bakal masuk ke debit sebesar 12 juta, sedangkan hutang bank bakal masuk ke kredit sebesar 12 juta. Yang ketiga yaitu ada modal. Nah, apabila modalnya bertambah maka akan masuk ke kredit, sedangkan kas bakal masuk ke debit. Nah, saya kasih contoh di sini. Bu Fatmawati menginvestasikan uang untuk perusahaan salon bunga sebesar 30 juta. Nah, kas masuk ke debit sebesar 30 juta, sedangkan modal masuk ke kredit sebesar 30 juta. Yang keempat, yaitu ada pendapatan. Nah, pendapatan sendiri, apabila pendapatannya bertambah, maka akan masuk ke kredit, sedangkan kas bakal masuk ke debit. Saya ambil contoh di sini. Bu Fatmawati menerima pendapatan jasa salon sebesar 15 juta, maka kasnya masuk ke debit sebesar 15 juta dan pendapatan jasa masuk ke kredit sebesar 15 juta. Dan yang terakhir yaitu ada beban. Apabila beban sendiri bertambah, maka akan masuk ke debit, sedangkan kas bakal masuk ke kredit. Saya ambil contoh di sini. Dibayar per kas beban listrik, air, dan telepon sebesar 3 juta rupiah. Maka beban listrik, air, dan telepon masuk ke debit sebesar 3 juta, sedangkan kas masuk ke kredit sebesar 3 juta rupiah. Oke, sekian dari saya tentang aturan debit dan kredit. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.